Masih semangat? Masya Allah. Ini saya melihat jiwa-jiwa muda yang segar, ya, harapan umat, ya, harapan bangsa. Dan saya kira, insya Allah nggak ada yang kena sindrom metabolik, ya. Baik, mohon slide. Sudah bisa dimulai? Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Bapak Kiai, pimpinan Pondok Pesantren, Kiai Syihab dan timnya, ya, yang sudah memberi kesempatan acara ini bisa diadakan di sini. Juga kedua moderator kita yang hebat-hebat nih. Dan terutama produser kita nih, Mas Fatur. Karena tanpa beliau acara ini juga agak susah nih. Baik, kepada saya diamanahkan membahas ini. Sebetulnya ini mestinya materi pertama tadi, ya. Tapi karena saya baru datang dari Jakarta, enggak apa-apa kita bahas terakhir. Mohon slide. Bisa pakai ini enggak? Enggak bisa ini. Kesini ya? Hah? Enggak bisa. Mohon diklik aja. Mohon diklik iPad-nya. Klik. Ya. Nih. Tadi kalau dengar paparannya Mas Tio atau Dokter Miftah, udah tahu nggak jawabannya? Hah? Udah tahu? Kenapa makin gemuk, makin cepat lapar? Ya kan? Next. Next. Iya. Next. Next lagi. Ya, bahkan sampai dia dirawat di rumah sakit nggak bisa lepas dari makanan. Ya, ini padahal dia udah sakit karena kegemukannya. Ini luar biasa. Ya. Nah, mudah-mudahan kita, naudzubillah ya, kita nggak jadi seperti ini ya, insya Allah ya. Next. Ini agak susah nanti. Yang berikutnya aja. Nah, ini coba kita lihat. Oh, enggak jelas ya. Next. Nah, ini aja ya. Ini jelas ya. Jadi tadi sebetulnya sudah disinggung oleh Dr. Miftah ya. Ada 5 parameter tentang sindrom metabolik ya. Jadi ini disebut juga sindrom resisten insulin ya. Apa saja? Pertama, lingkar pinggang. Kalau laki-laki itu 90 cm, perempuan 80 cm. Kemudian trigliserid puasa. Untuk bisa diperbesar lagi supaya yang putri bisa nonton slide-nya bisa diperbesar lagi. Gula darah puasa di atas 100 ya. Tekanan darah lebih dari 130/85 dan kolesterol HDL itu rendah. HDL kolesterol ini kolesterol yang baik ya. Dikenalnya kolesterol baik begitu. Untuk pria di bawah 40, wanita di bawah 50. Kalau 3 dari 5 itu kita mengidap ini, berarti kita sudah kena sindrom metabolik. Sindrom metabolik ini apa? Dia belum jadi penyakit sebetulnya. Kecuali kalau gula darah tinggi itu sudah kena diabetes ya. Tapi secara umum, sindrom metabolik ini adalah satu kondisi ketika orang itu biasanya beberapa tahun ke depan, mungkin 10 tahun, mungkin 15 tahun, itu bisa kena penyakit-penyakit fatal. Di antaranya serangan jantung koroner dan stroke. Ya, serangan jantung koroner dan stroke. Jadi kalau ada masalah ini, ya, biasanya 10 atau 15 tahun ke depan, itu risiko untuk kena stroke dan serangan jantung koroner meningkat dengan pesat ya. Terutama serangan jantung koroner itu bisa 2 kali atau 3 kali lipat ya. Next. Diklik, ini ada suaranya sebetulnya. Ya, lihat aja ya.
global obesity. Jadi sekarang ini di mana-mana obesitas itu sudah menjadi fenomena. Ya, bahkan di negara Arab, ya, negara Arab obesitasnya dengan di Amerika itu sama. Ya, padahal di Arab itu kan tempat di mana Rasulullah SAW diutus. Ya, tapi di Arab sana obesitasnya sama dengan di Amerika, 40%-an. Ya, ini dulu orang jarang ya obesitas, kemudian naik ya, tahun 60 naik jumlahnya. Nah ini ya. Nah minumannya ini ya, yang kita boikot ya sekarang. Nah walaupun olahraga ya tetap susah ya, karena bukan olahraga itu cuma 10% bisa berdampak kepada obesitas ya. 90%-nya dari pola makan. Itu terus naik 2010 600 juta. Nih, 2030 diperkirakan bisa 800 juta orang obesitas di seluruh dunia. Ya. Nah ini makanan-makanan yang mudah-mudahan santri di sini nggak makan ya, mudah-mudahan ya. Tapi kayaknya sih makan juga ya. Oreo, KitKat ya. Nah, mulai anak-anak sudah banyak yang obesitas ya. Ini sudah masuk kriminal, pembunuhan pelan-pelan sebenarnya dok ini ya. Iya, orang terbunuh tapi tersenyum dan bahagia ini, Allah. Pembunuhan lewat makanan ya. Baru tahu kalau Umar itu paling benci orang gemuk. Nih pengawasan santri bukan hanya di sini ya, tapi alumni santri nanti ada divisi apa nih obesitas. Gitu. Ya, next. Jadi di Indonesia sendiri ini nggak bisa ya. Obesitas ini angkanya meningkat terus. Ya ini di atas 18 tahun ya. Tadinya 19% jadi 35,4% sekarang. 35 ya. dari jumlah penduduk dok. Ya? 35% dari jumlah penduduk dari 270 juta itu. Iya betul. Iya betul dari 270 juta. Jadi 35% dari jumlah penduduk. Jadi berapa puluh juta? Sepertiganya. Sepertiga. 90 juta. 90 juta. 2018. Next. Nah, ini mekanisme bagaimana sindrom metabolik itu bisa kemudian membuat serangan jantung koroner. Ada penyempitan pembuluh darah koroner di situ karena mekanisme yang nanti mungkin kita bisa jelaskan. Next. Berarti ke depan kalau 90 juta penduduk itu obesitas, peluang jantung koroner banyak. Buka rumah sakit jantung laris. Laris. Siapkan ya dokter spesialis jantung antum. Loh, ini kan gampang gitu dok ya. Leres dok logikanya dok. Iya. Iya. Tapi kita ingin mencegah sebelum itu Pak. Next. Ya Indonesia dalam berdosa risiko, banyak ya. Masalahnya itu. Nah ini kita lihat, ini data ini menarik ya. Yang merah itu penyakit menular, ya. Yang biru penyakit tidak menular. Kita lihat di usia awal, anak-anak itu banyak kena penyakit menular, ya toh, batuk pilek, ya, diare dan seterusnya. Tapi begitu anak itu sudah masuk ke 10 tahun, yang birunya tambah banyak lihat, ya. Begitu dia remaja, penyakit tidak menular itu mulai meningkat di 10 sampai 14 tahun. Ya. Penyakit menular masih mendominir di usia balita. Ya. Begitu dia usia produktif,
penyakit tidak menularnya sangat banyak. Penyakit tidak menular apa saja? Ya tadi, penyakit jantung, stroke, darah tinggi, ya, apalagi? Diabetes. Ginjal, diabetes, ya. Itu penyakit-penyakit tidak menular yang banyak menghinggapi usia produktif, ya. Dan ini tentu saja menggerogoti biaya BPJS kita, termasuk asuransi-asuransi swasta. Dan kalau nggak punya asuransi menggerogoti kantong sendiri, ya. Next. Nah, secara global penyakit kardiovaskular itu penyakit jantung, ya, serangan jantung itu meningkat, terus meningkat, ya. Kematian CVD itu cardiovascular disease, ya, penyakit karena sakit jantung itu. Kita lihat dari tahun 90 ke 2019 trennya terus meningkat. Padahal rumah sakitnya makin canggih, dokternya makin pinter katanya, tetapi penyakit ini tidak kunjung bisa diturunkan kejadiannya. Bahkan ada namanya epidemi obesitas, epidemi penyakit jantung, epidemi diabetes, epidemi penyakit tidak menular. Aneh gak? Kan harusnya epidemi itu COVID, ya kan, wabah COVID. Ini wabah diabetes, wabah obesitas. Aneh gak? Padahal dia kan gak menular kan? Jadi yang menular apanya itu? Gaya hidupnya, ya. Dan Indonesia termasuk negara kelima dengan angka kematian CVD tertinggi. CVD, cardiovascular disease. Lihat, Indonesia berprestasi, ya, dalam hal kematian akibat penyakit jantung koroner. Dan prevalence itu angka kejadian dari cardiovascular disease makin lama makin meningkat. Tahun 90 dibanding 2019 2 kali lipat akibat penyakit penyakit jantung koroner ini berdasarkan data global seluruh dunia. Indonesia ranking 5. Next. Nah, dari penyakit jantung tadi, apa yang paling sering setengahnya, ya penyakit jantung tuh banyak, ya. Ada penyakit yang katup gara-gara bukan rematik, gara-gara rematik, ada penyakit stroke segala macam termasuk. Setengahnya dari CVD itu kematiannya karena sakit jantung koroner, ya. Sering pernah lihat kan kalau serangan jantung, ya ini jantungnya seperti diremas-remas, ya. Terus mesti dipasang ring gitu, ya, pasang stent jantung. Ya, itu karena koronernya tersumbat, ya. Nah, ini setengah dari CVD itu serangan jantung koroner. Next. Nah, bagaimana di Indonesia? Berdasarkan data World Obesity Atlas, anak laki-laki itu yang biru, ya, boy. Anak laki-laki angka obesitasnya di Indonesia lebih tinggi daripada anak perempuan dan lebih tinggi kenaikannya itu daripada orang dewasa. Ini luar biasa. Ya, negara kita dengan bonus demografi, ya, kita alhamdulillah, ya. Saya kemarin lihat ngobrol-ngobrol dengan beberapa orang, ya. Di Korea itu, pernah lihat nggak, di Korea itu kan udah banyak yang child free, ya. Dia kawin juga nggak maunya kumpul kebo aja. Kalaupun dia kawin, no child free. Jadi nggak mau punya anak perempuan itu. Lah di kita ini alhamdulillah, ya. Angka kelahiran kita masih cukup lumayan. Di sini siapa yang 4 bersaudara, Ngacung? Yang 4 bersaudara? Yang 5 bersaudara? Ada, ya? Yang 6 bersaudara? Masih ada, ya? Yang 2 bersaudara? 2 bersaudara. Ini masih banyak kan yang di atas 2, ya? 3 bersaudara? Ya, alhamdulillah, ya. Jadi keluarga-keluarga Indonesia ini masih mau punya anak banyak. Perempuan-perempuan Indonesia itu masih happy dengan punya anak banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini suatu karunia dari Allah SWT. Kenapa? Karena memang kita penganut agama Islam. Dalam Islam kan ada banyak anak banyak rezeki, ya, pakai, ya.
Itu benar teman. Ya, anak saya 6 alhamdulillah. Cucu saya 4 mau 5. Alhamdulillah ya. Yang nikah sudah 3. Dan kita lihat kecepatan peningkatan kasus obesitas itu Indonesia tinggi loh, 8% per tahun. 8% per tahun. Jadi kalau 3 tahun itu sudah 24%. Sudah 1/4 naik kenaikannya itu, ya. Ini hadirin sekalian, kita mesti ikut serta menyehatkan masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan dimulai dari pesantren ini ya, Ishkarima ini mudah-mudahan selain hafalan Qur'annya banyak, juga ada misi untuk menyehatkan Indonesia dan dunia harusnya. Ya, dimulai dari sini insya Allah ya. Tadi saya banyak ngobrol sama Pak Yai, mudah-mudahan program ke depan ini insya Allah kita bisa mulai dari sini ya. Next. Nah, apa hubungan obesitas dengan resisten insulin? Tadi kan resisten insulin adalah sindrom metabolik ya, paham kan? Kalau orang sudah resisten insulin, itu insulin resisten itu biang keroknya penyakit-penyakit PTM, penyakit tidak menular, ya insulin resisten. Dan itu obesitas itu hubungannya sangat erat. Penelitian di Jogja oleh teman saya ini, Dokter Indah, dari remaja yang 16 tahun ke atas yang obesitas, ya 96% resisten insulin. Resisten insulin. Nah, nanti apa tanda-tanda resisten insulin? Nanti kita bisa lihat. Jadi 96% remaja obesitas itu resisten insulin. Next. Nah, ini dia. Insulin resisten ini, apakah Anda punya salah satu gejala ini? Ya, coba kita lihat. Fatigue, cepat lemes, cepat capek gitu ya. Kemudian lapar terus. Kemudian apa? Susah untuk turun berat badan. Craving for sugar, jadi pinginnya ngemil aja, pinginnya minum manis terus. Ya. Tapi abis makan ngantuk. Siapa yang ngantuk abis ini? Abis makan ngantuk. Kemudian nyeri-nyeri sendi, perutnya buncit ya. Kemudian kolesterol HDL-nya rendah, trigliseridnya tinggi. Ya, kemudian kalau ibu-ibu biasanya ada namanya polycystic ovarium syndrome, PCOS. Jadi susah punya anak karena kistanya banyak. Kalau remajanya banyak jerawatan, ya, dan lain-lain, ya, hormon imbalance, ya. Terus next. Nah ini dia screening untuk resisten insulin. Jadi dari 8 pertanyaan ini, kalau jawaban Anda iya pada 2, itu Anda sudah resisten insulin. Kalau 1, mungkin resisten insulin. Ya. Resisten insulin tuh idealnya objektifnya diperiksa kadar insulin puasa dan kadar gula darah puasa. Namanya pemeriksaan HOMA-IR. Itu di lab-lab ada. Tapi mahal 500.000. Mahal 500.000 lebih. Nah, kalau kita mau cepat screeningnya pakai ini aja. Apakah Anda punya lebih banyak lemak di sekitar perut daripada yang Anda inginkan? Apakah Anda punya tekanan darah tinggi? Apakah ada keluarga penyakit jantung? Apakah kadar trigliserid darah tinggi? Ya? Apakah tubuh Anda mudah menahan air? Ya, jadi cepat gemuk air gitu ya. Apakah punya berat kulit berwarna gelap atau benjolan kecil pada kulit di leher, ketiak atau area lainnya? Nanti kita lihat gambarnya. Apakah punya anggota keluarga dengan resistensi insulin atau tipe 2 diabetes? Apakah punya sindrom ovarium polikistik PCOS untuk perempuan atau disfungsi ereksi untuk pria? Ya. Next. Nah ini ya. Sindrom itu apa toh dok? Ya. Sindrom itu apa? Dok? Sindrom itu kumpulan gejala. Kumpulan gejala. Oke. Ya, kumpulan gejala. Jadi nggak hanya satu. Nah ini kalau ada leher dan ketiaknya hitam kayak gini, biasanya pada orang obesitas, overweight, ini tanda utama untuk resisten insulin. Ya, ini hati-hati. Dia belum sakit, ya, dia belum ambruk begitu, dia masih bisa jalan-jalan dan lain-lain. Tapi kalau tidak di manage dengan baik, suatu saat
risiko terkena sakit jantung koroner dan lain-lain dia tinggi. Next. Nah, apa sih resisten insulin? Apa resisten antibiotik? Ada yang tahu nggak kenapa orang sekarang ini dokter-dokter banyak menghadapi masalah, oh ini antibiotiknya sudah resisten, dikasih ini nggak mempan, dikasih ini nggak mempan. Kenapa? Karena terlalu sering diberi antibiotik. Sakit batuk pilek dikit berobat, dikasihnya antibiotik. Ya makanya jangan seneng antibiotik ya. Kalau sakit biasa aja nggak usah antibiotik. Karena batuk pilek itu paling sering karena virus. Ya, virus itu bukan antibiotik. Obatnya MMR. Merem, mingkem, relax gitu. Jadi obat untuk infeksi virus itu istirahat, tidur dan tidur, ya istirahat total. Jangan udah ada gejala ngereges, ini apa sakit, malah dibawa olahraga sepak bola, ya tambah ambruk nanti. Ya. Betapapun kita senang olahraga, kalau ada tanda-tanda sakit infeksi virus di awal, kita obatnya tidur. Ya. Nah, bagaimana resisten insulin? Resisten insulin terjadi kalau insulinnya terlalu sering dikeluarkan, ya sering diproduksi insulinnya. Kapan insulin diproduksi? Next. Nah ini, insulin adalah salah satu hormon yang fungsi utamanya adalah memasukkan glukosa ke dalam sel tubuh kita. Jadi kalau kita makan, makanannya tinggi karbohidrat, tinggi gula, maka insulinnya akan dikeluarkan oleh pankreas. Ya. Kalau pagi-pagi sarapannya mie goreng instan habis subuh dengan ukuran jumbo, maka langsung insulinnya twing naik ke atas, ya toh? Jam 10 karena sesuatu yang cepat naik itu cepat turunnya. Pas dia turun udah lapar lagi, jam 10 udah beli donat. Atau kue-kue lah yang tinggi ini. Nanti makan siang nasi kebulu 2 piring, ya. Sore makan kue lagi plus teh boba. Makan malam makan lagi 2 piring. Nanti jam 11 menjelang tidur nyegat mie goreng tek-tek itu. Apa? Mie tek-tek itu ya, atau nasi goreng. Jadi tubuh itu nggak pernah istirahat alat pencernaannya. Nah, insulinnya terus diproduksi. Nah, inilah yang bikin insulin resisten. Ya, next. Apalagi makannya ini, ya. Siapa yang sering makan ini? Semuanya. Makanan ini ya manis dan makanan manis itu, gula itu ada yang gula manis dan gula tidak manis, ya. Gula tidak manis contohnya biskuit ya misalkan ya, atau cake itu tidak manis ya. Snack-snack itu keripik-keripik itu enggak manis, tapi jadi gula kalau dimakan oleh kita, ya. Nah, ini makan ini tinggi kalori, miskin nutrisi. Kalorinya sangat tinggi, tapi nutrisinya minimalis. Karena nutrisi buat manusia, ya termasuk anak-anak, dewasa, remaja itu, nutrisi itu banyak sekali diperoleh dari protein hewani, ya, protein hewani, protein nabati, ya. Dari sayur-sayuran itu ada seratnya, ya. Kalau sayuran itu bukan nutrisi, seratnya. Kalau buah-buahan itu ada banyak mikronutrisinya, ya. Tapi kalau kue-kue seperti ini, pokoknya makanan-makanan yang ada barcode-nya, kalau kita ke minimarket kan ada barcode, klik-klik gitu ya, tit-tit gitu barcode-nya ada ya. Nah, itu biasanya namanya ultra processed food, makanan yang diolah, ya. Next. Nah, ini gula darah melonjak, klik. Ya, ini ya. Melonjak tinggi terus terjun ke bawah, ya. Nah, melonjak tinggi, menukik ke bawah, gitu ya. Ya. Next. Nah, ini ya. Jadi ada namanya sugar spike, lonjakan kadar gula tinggi, terus menukik cepat ke bawah. Pada saat dia sugarnya di atas, seger, ya kan? Seger. Nggak lama, begitu tuh gulanya turun ke daerah yang biru itu,
dia sugar crash namanya. Dia lapar lagi, dia ngantuk, lemas, loyo, ya. Butuh apa? Butuh snack time. Ya. Siapa yang begitu? It's snack time katanya, ya. Ayo, ini dong minuman manis dong, supaya seger lagi. Nanti seger lagi, turun lagi kayak gini lagi. Ya, namanya sugar roller coaster, ya. Sugar spike, sugar crash. Begitu terus. Karena ada sugar crash, orang ini lapar terus. Ini jawaban kenapa orang gemuk pingin makan terus. Karena yang dimakannya juga tadi ada pizza, ada donat, ada apa segala macam kue-kue. Jadi dia selalu begini, selalu begitu. Ya, next. Nah, apalagi iklannya, wih mantep ya. Borong camilan favorit. Ada di TV, ada di mana-mana. Ada diskon 70% ya untuk snack-snack ini ya. Nih adik-adik sekalian, ini yang nguap kayaknya kena sindrom metabolik nih. Ini apa? Singkong kalau direbus beda dengan singkong pada saat digoreng, beda dengan saat singkong saat jadi keripik yang dalam kemasan itu. Bedanya apa? Beda dalam kadar glycemic index. Ya kalau singkong rebus, glycemic indexnya nggak tinggi dia. Dia jadi karbohidrat, jadi gula juga, cuman lama jadinya. Kalau digoreng naik dia glycemic indexnya. Tapi kalau jadi keripik begitu dimakan langsung jadi gula dia. Dan sayangnya snack-snack kita, anak-anak santri kita, anak-anak murid kita itu kebanyakan nih ada dalam kemasan crispy itu, ya, snack-snack itu. Jadi itu begitu dimakan jadi gula dia. Makanya lapar lagi kan nggak sengaja, nggak kerasa tuh. Terus makan, habis satu, buka, sobek lagi satu, terus buka lagi gitu ya. Terus next. Nah, ayo kita intip cemilan kita, ya. Ini cemilan kita ya. Ya, next. Nah, coba kita lihat. Itu yang hobinya makan Black Forest siapa? Itu 500 kalori loh. Black Forest itu. Martabak telur, ya. Itu satu potong kecil hampir 200 kalori. Onde-onde 300 kalori. Lapis legit 300 kalori ya. Kue sus satu itu 129 kalori. Combro 200 kalori satunya itu. Nagasari 185, kue lumpur 290 ya. Bandingkan dengan sayur bening 100 gram hanya mengandung 40 kalori ya. Ini luar biasa ya kalori. Yang paling banyak Black Forest 580 kalori. Es kepal Milo dengan topping-topping, ada yang tahu berapa kalorinya? 1000 kalori. Es kepal Milo itu, ya. Ini cemilan loh ya. Belum lagi nasi satu piring mentung. Next. Nah ini Indomie goreng jumbo 560 kalori. Ayam KFC dada crispy 500 kalori. Satu potong. Ya, belum nanti dari nasinya atau dari kentangnya. Iya kan? Kebayang nggak berapa kalori yang kita makan tiap hari itu? Ya. Pantesan obesitas itu terus meningkat tinggi. Next. Klik ya. Nah, sekarang minuman manis. Es kopi susu hampir 200 kalori. Pearl milk tea 374 kalori, ini paling tinggi ya. Chat time 300 kalori ya. Es krim 230 kalori, Ultramilk 160 ya. Es teh manis 70 kalori, es teh manis ya. Kalau es teh tawar ya nggak ada kalorinya ya. Air putih 0 kalori ya. Next. Nah, sekarang olahraganya. Jogging ya, lari 8 kilo per jam itu 5 menit
40 kalori. Nah, kalau mau 500 kalori berapa? 1 jam jogging. Jadi kalau mau habis makan Indomie jumbo 1 porsi, larilah 1 jam. Itu bakar kalori. Ini kita udah makan Indomie jumbo tadi, ngantuk kan, boro-boro olahraga, bener gak? Akibatnya apa? Ya udah kalori ditimbun jadi lemak tubuh kita, ya. Ini jadi hati-hati, kita makan snack enak cemil itu kalorinya tinggi, ya. Dan tadi ada hukum yang sugar spike, sugar crash. Makin cepat naik turun, pas turun kita ngantuk. Siapa yang kalau nyetir mobil sering ngantuk habis makan? Pernah nggak? Ya sering ngantuk habis makan. Nah itu tanda kena sugar crash. Ya mesti dirubah pola makan. Next. Ya. Jadi asupan kalorinya sama pengeluaran kalorinya kayak ini ya, keledai ini terangkat gara-gara terlalu bebannya terlalu berat ya. Next. Nah, bencana itu dimulai dari kekeliruan memanage resisten insulin. Resisten insulin itu kayak gini ya. Seorang, ini gambarannya satpam stasiun ya. Penumpang itu gula, kereta itu kondisi dalam sel tubuh ya. Insulin itu kan tugasnya dorongin gula ke dalam sel. Tapi orang yang sudah resisten insulin itu, selnya itu udah penuh dengan gula. Lah gimana orang makannya terus itu ya, udah penuh tubuhnya itu dengan gula selnya. Tapi insulin ini terus dorong-dorong, akibatnya apa? Dia udah ndablek dia. Nggak bisa lagi didorong insulin, udah penuh, udah jenuh. Udah resisten, udah kebal terhadap perintahnya insulin. Akibatnya glukosa darahnya numpuk di luar. Kebayang gak? Itulah yang kemudian jadi diabetes. Gula darahnya tinggi, gak bisa masuk ke dalam sel. Sayangnya terapi kita apa? Dikasih insulin tambahan. Ngerti gak? Sel yang udah penuh itu dijejelin lagi dengan gula dengan tambahan satpamnya. Kira-kira gitu. Bagaimana kondisi ideal supaya nggak resisten insulin? Gulanya dikurangin, asupan gulanya dikurangi. Kira-kira paham ya? Kenapa sebenarnya terapi diabetes itu sangat sederhana? Diabetes itu tubuhnya sudah jenuh dengan gula. Ya, salah satu opsi adalah mengurangi asupan karbohidrat dengan sangat signifikan. Nanti dia akan recovery ya. Next. Nah, kalau orang itu insulinnya tinggi terus secara kronik, disitulah kemudian masalah bermunculan. Ya, darah tinggi, perlemakan hati, ya, diabetes, penyakit jantung, demensia, pikun. Ya. Pikun tuh ada yang bilang pikun itu diabetes pada otak. Kalau kista ovarium, diabetes pada ovarium gitu ya. Diabetes tipe 3 orang bilang pada otak itu, pikun ya. Kemudian stroke ya, kolesterolnya, HDL-nya rendah, trigliserida tinggi ya. Kemudian tadi darah tinggi ya. Next. Apa bahayanya hiperinsulinemia? Ini macam-macam, bisa kemana-mana ya. Inflamasi ya, di bagian urologi dia bisa disfungsi ereksi, kemudian prostatnya gede ya pada orang tua. Kanker juga terkait dengan insulin yang tinggi ini. Kanker itu kan sel yang liar ya, sel yang istilahnya tidak dikehendaki. Dia tumbuh subur kalau apa? Kalau overnutrisi kronik. Ya. Jadi kalau orang itu makannya terus banyak-banyak, kalorinya banyak, terus makan snack segala macam, obesitas, kankernya seneng hidup di situ. Sangat subur buat kanker. Karena kanker itu tamu tidak diundang. Tamu tidak diundang, dapur tuan rumahnya penuh makanan. Seneng apa enggak? Seneng ya? Next. Ini masih
kondisi yang terkait dengan insulin resisten, ya. Next, bersama ya. Nah, ini tubuh yang sehat itu seperti dapur yang bersih, ya. Next. Wah, ini tubuh yang sakit, yang sindrom metabolik itu seperti dapur yang penuh sampah, ya. Next. Sampah itu ditimbun dalam bentuk timbunan lemak yang ditimbun pada tempat yang tidak seharusnya. Lemak itu nanti nempel di liver, itu yang paling sering. Nempel di pankreas jadi diabetes, nempel di jantung, itulah seringnya kemudian serangan jantung karena ectopic fatnya banyak. Nempel di otot, ototnya gede, pahanya gede tapi lemak semua, bukan gara-gara otot, ya. Next. Lah pripun solusi nih gitu ya. Next. Nah, ini untungnya kata Hippocrates, setiap orang memiliki dokter dalam dirinya. Kita harus membantunya bekerja. Ini cocok dengan Pak Yai tadi ya. Jadi kita tuh punya kemampuan self healing. Bedanya manusia dengan mesin, manusia itu ciptaan Allah, Allah yang Maha Pintar, maka ciptaannya pun diberi suatu mekanisme untuk self healing dengan cara-cara yang sederhana, ya. Makan saat Anda sakit berarti Anda memberi makan penyakitnya. Kata Hippocrates nih. Hippocrates sering puasa, hidup sampai usia 90 tahun, sering menggunakan puasa sebagai resep untuk pasiennya. Next. Ya, tugas pertama seorang dokter adalah mengedukasi masyarakat, bukan meresepkan obat. Ini kata father of modern medicine, kata bapak kedokteran modern. Sayangnya mohon maaf ya, sekarang ini ada beberapa dokter yang begitu pasien masuk, dia udah nulis resep gitu. Ini ilustrasinya lah kira-kira. Jadi sekarang itu obat dan obat dan obat. Padahal kemampuan self healing seseorang itu punya dia self healing, asalkan diberi cara, dikasih tahu caranya. Nah, nanti kita kasih tahu caranya bagaimana self healing yang efektif. Next. The best doctor gives the least medicine. Kata Benjamin Franklin, dokter terbaik itu yang ngasih obat paling sedikit. Ya. Jadi dokter ini, kalau ada di antara kalian nanti jadi dokter, ingat kata-kata ini. Kalau Anda mau jadi dokter terbaik, Anda harus edukasi yang banyak pada pasien Anda. Bukan ngerasipin obat, obatnya ada 10 macam gitu. Ya. The best doctor ngasih obatnya paling sedikit, tapi edukasinya paling banyak. Next. Nah, ini kata Hippocrates, jadikan makananmu sebagai obat dan obatmu dari makanan. Ya. Apa emang bisa ya? Bisa, nanti kita lihat. Next. Jadi kalau udah terlanjur sampahnya banyak bagaimana? Kan gitu ya? Benar bisa self healing? Bisa. Next. Nah, ini dia. Salah satu kehebatan ciptaan Allah itu, Allah ciptakan ya janitor intraseluler di setiap sel tubuh kita yang ada kira-kira 3 triliun sel itu. Ada 3 triliun sel. Setiap sel itu punya janitor. Janitor tahu kan? Petugas kebersihan. Petugas kebersihan yang bersihin sampah. Tapi itu harus kita aktifkan. Next. Nah, ini dia janitor intraseluler itu namanya lisosom. Di dalam setiap sel itu ada lisosom. Lisosom itu satu organel, organel alat dalam sel itu yang pH-nya asam banget, 4,5 pH-nya. Lisosom ini dengan pH segitu, dia punya berbagai enzim untuk menghancurkan segala macam produk di situ. Dia punya protease menghancurkan protein, lipase menghancurkan lemak, amilase menghancurkan karbohidrat, nuklease menghancurkan asam nukleat, ya. Dan itu fungsinya sebagai janitor. Janitor itu petugas kebersihan di dalam setiap sel yang ada 3 triliun sel itu, ya.
Tapi kapan dia aktif? Kapan janitor ini tidur? Next. Nah, dia akan aktif kalau ada yang disebut dengan autofagi. Tadi udah disebut ya, mungkin ya dengan Mas Tio sama Mas Miftah ya. Autofagi itu adalah satu aktivitas di dalam sel untuk memakan sampah dalam tubuhnya kemudian di-recycle. Contoh, kalau ada satu perusahaan kemudian masuk ke zaman krisis ekonomi, ya kan? Misalnya karyawan 200, ada krisis ekonomi. Apa yang dilakukan oleh Pak Direktur? Tentu penghematan, benar gak? Mohon maaf, perusahaan kita karena krisis, kita hanya bisa mampu menggaji 100 karyawan. Akan ada PHK 100 karyawan, karena karyawan kita ada 200. Pertanyaannya, yang di PHK karyawan yang seperti apa? Karyawan yang berkualitas atau yang tidak berkualitas? Karyawan yang sering bolos, karyawan yang tidak produktif, apalagi? Pokoknya karyawan-karyawan yang dipertahankan yang karyawan sehat, bener gak? Nah, autofagi itu kayak gitu. Autofagi itu bersih-bersih sampah dalam tubuh kita. Kapan autofagi aktif? Ada dua kondisi. Pada saat puasa, pada saat nggak ada asupan makanan, dan pada saat hipoksia. Hipoksia itu pada saat kurang oksigen. Kapan kita kurang oksigen? Kalau kita olahraga intensitas yang tinggi sampai kita deg-degannya tinggi, sampai kita itu kurang oksigen kan? Nah, saat itulah autofagi itu terjadi dengan exercise. Ya. Jadi ini anak muda nih kalau lari sprint itu autofaginya bisa terjadi tuh. Lari sprint sampai deg-degan, ya. Itu autofagi bisa terjadi. Puasa, ya. Nanti bagaimana puasa supaya autofagi? Nanti di akhir ya. Jadi autofagi kalau itu aktif, petugas kebersihan di setiap sel itu aktif, janitornya itu aktif, ya. Next. Ya, terus. Ini autofagi terus. Ini pemenang hadiah Nobel, Dr. Yoshinori Ohsumi, dia menemukan mekanisme autofagi ini di ketika puasa. Ini alhamdulillah kita besok puasa ya, insyaallah. Supaya puasa kita itu selain nanti ujungnya la'allakum tattaqun, tapi juga ada menyehatkan ruhiyah sekaligus jasmaniyah kita, ya kan? Ya, autofaginya mesti aktif dan puasa bisa salah satunya untuk mengaktifkan autofagi selain olahraga. Next. Nah, kata Yoshinori Ohsumi ini, hidup itu adalah keseimbangan antara penyusunan dan perusakan protein, ya kan? Manusia modern itu yang ada proteinnya disusun terus, ditimbun terus, nggak pernah dibongkar. Kapan pembongkaran protein? Pada saat autofagi, pada saat puasa dan olahraga. Satu lagi juga tidur yang cukup. Ya, kalau tidur yang cukup itu juga bikin autofaginya bagus. Ya, next. Nah, ini terus. Ini yang penelitian autofagi. Jadi puasa itu kalau di luar negeri serius dia diteliti ya. Next. Tapi dia nggak puasa. Dia tidak melakukan puasa sebagai syariat. Nah, kita orang beriman, orang muslim menjadikan puasa kita sebagai syariat, kita kerjakan saum sunnah, saum wajib. Tapi kita nggak banyak meneliti sampai ke dalam apa hikmah puasa itu untuk kesehatan fisik. Ya, kalau kesehatan ruhiyah kita sudah banyak bahas. Puasa itu paket komplit sebetulnya untuk kesehatan spiritual, emosional, ya, fisik, ya. Nah, ini bahkan puasa itu juga sebagai penguatan imun respons, ya. Jadi orang pada saat awal serangan virus, kalau kita puasakan cukup, ya, itu akan cepat sembuhnya. Tidur, puasa, ya.
Jangan sampai ketika awal serangan virus makan. Makanannya nanti dipakai oleh virusnya berkembang biak. Lalu kapan makannya dong orang sakit? Nanti kalau dia sudah recovery. Ada fasenya. Tapi fase serangan awal, itulah sebabnya Allah berikan respons tidak enak makan, bener nggak pada saat sakit? Itu ikuti. Kita kok nggak enak makan ya? Itu tandanya Anda harus tidur, harus merem, harus mingkem, harus relax. Ya. Relax, dengarkan tilawah murotal sambil tidur lagi. Begitu Anda sudah seger, Anda muncul laparnya, di situ saatnya Anda sudah recovery. Paham nggak? Yang dibalik, lagi sakit dipaksa makan gitu. Ya, ini tambah dipakai makan oleh virusnya. Next. Nah ini menjelaskan kenapa pada saat kita sakit, ya itu ada masuk ke kondisi katabolik, ya supaya nggak terjadi hiperinflamasi yang akan dimanfaatkan oleh virusnya untuk berkembang biak dengan hebat, ya. Next. Ini puasa ini juga bisa untuk mengendalikan virusnya, ya supaya tidak berkembang biak dengan menghebat. Next. Nah, jadi ini kalau tadi sumber penyakitnya adalah bulak-balik makan dan yang dimakan juga tinggi dengan karbohidrat, ya. Lalu solusinya yang sebaliknya, ya. Kita bikin namanya intermittent fasting, ya, supaya insulin spike-nya dia menurun. Next. Kenapa intermittent fasting itu bekerja? Karena ada keseimbangan antara makan dan puasa. Pada saat makan dia menimbun kalori, pada saat puasa dia membongkar kalori, ya. Insulinnya pun jadi lebih sensitif. Next. Nah ini adik-adik sekalian, puasa 16/8, ya, ini intermittent fasting yang skip sarapan. Jadi gampangnya adalah nggak usah sarapan. Masya Allah. Dok, kok jadi saya tadi dok pertama, jadi puasa itu bisa membunuh virus dok? Iya. Tadi, di fase awal. Tadi saya ada kabar orang yang terkena usus buntu gitu ya. Nanah di situ itu bisa dimakan juga sama itu. Itu prinsipnya autofagi juga. Masya Allah. Jadi ketika tubuh itu dilaparkan, ya, dia tidak dikasih suplai nutrisi dari luar, tubuh kita yang pinter diciptakan oleh Allah itu, oleh Allah yang maha pinter itu, dia akan cari mana yang bisa didaur ulang supaya menjadi jadi penyakit-penyakit dalam tubuh itu langsung dimakan oleh sistem tubuh sendiri untuk dirubah menjadi obat. Ya, itu ada di buku tentang puasa. Termasuk yang kena sakit gila itu, skizofren, itu juga bisa dengan puasa panjang, ya, itu bisa memperbaiki kondisi skizofrennya. Ini yang menarik dok, ini 8 jam dok ya, ini yang ideal ya. Rasulullah kan mengatakan kalau kamu ingin makan, maka sepertiga untuk makan, sepertiga air, sepertiga udara. Waktu itu yang saya pahami sepertiga itu ya sepertiga di lambung ini. Tapi ternyata itu juga ada maknanya sepertiga dari kehidupan kita kan 8. 8 kan pas itu total kan 24 jam kan dok. 8 jam makan. Terus kemudian pas puasa itu kan boleh minum air. Boleh. Minum air itu kan mau 8 jam apa gitu ya. 8 jamnya untuk udara, mungkin pas tidur kan ngorok. Lah gitu kan. Jadi air, udara sama makanan. Masya Allah. Ya kira-kira gitu Pak ya. Ya. Next. Nah kalau kita sudah terbiasa puasa, waktu saya sampai kapan nih? Bentar lagi ya. Kalau kita sudah terbiasa puasa, kita bisa mencoba tipe puasa 24. 4 jam makan, 20 jam puasa. Di sinilah puasa yang autofaginya sangat-sangat bekerja dengan baik. Di bulan Ramadan kita bisa coba. Caranya bagaimana? Caranya kalau kita makan itu maghrib jam 6 buka puasa, ya boleh makan sampai nanti terakhir jam 10 malam habis taraweh. Udah gitu kita tidur, sahurnya air putih aja.
Tahu nggak? Jadi terakhir makan kan jam 10 kan? Sahur air putih, terus baru makan lagi jam 18. Masya Allah. 18 sampai 4, dua-dua kan 4 jam ya? Cukup nggak kalorinya? Cukup. Kadang takut, apa gak lemes gitu dok? Enggak, tadi kan, nanti di belakang saya akan jelaskan. Mas Tio tadi sudah jelaskan sebetulnya. Bagaimana orang kalau sudah bisa mengakses lemak dalam tubuhnya, nanti kita akan lihat ya. Jadi 20 jam puasa, 4 jam makan, itu sangat efektif untuk menghidupkan autofagi. Untuk mengaktifkan petugas kebersihan dalam sel-sel kita. Jadi kalau ada bibit-bibit kanker, dimatiin oleh janitornya tadi, ini sel-sel nggak bener nih, pendatang gelap, dimatiin sama sel imunitas kita. Ya, jadi kayak gitu ya. Next. Nah, ini dia kuncinya di sini. Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, ini slide ini menjelaskan. Tadi Mas Tio sebenarnya sudah bahwa bahan bakar manusia itu tidak hanya gula dalam darah. Kalau kita mengandalkan gula darah, itu cuman 40 kilokalori. Cadangan glikogen dalam hati kita itu cuma 300 kalori. 300 kilokalori. 300 kalori itu tadi kan kalau lari 1 jam berapa? 500 ya. 500 kalori kan? Jadi glikogennya aja udah habis. Ngerti nggak? Dengan lari 1 jam tuh udah habis glikogennya. Lalu kalau orang puasa, bagaimana kan? Seorang tuh sehari dapat 2000 kalori kan butuhnya kan? Lah, ini cuma 300 kalori, ya? Dari mana? Dari cadangan Maaf, lemak. Jaringan lemak sampai 400.000 kilokalori itu. Iya, betul. Jaringan lemak di dalam tubuh kita ini. Iya. Sekarang ini, katakanlah Pak Yai tingginya berapa? 168. Berat badannya, maaf. Berat badannya 70. 70 ya. Katakanlah Pak Yai ini mungkin lemaknya 20% lah. Ya. 20% dari 70 berapa? 14 kilo ya? 14 kilo. 14 kilo ya? 14 kilo, 1 gramnya lemak itu 9 kalori. Jadi kalau 1 kilo itu 9.000 kalori. 9.000 kali berarti 14. 136.000 kalori. 136.000 kalori. Iya. Padahal orang cukup itu untuk seminggu lebih, Dok. Sebenarnya cukup untuk seminggu lebih itu. Iya. Tanpa makan teoritis sehari kan kita 2000 aja kan. Berarti berapa itu? 136.000 dibagi 2000. 130 dibagi 2, 70-an, 70 hari. Jadi Pak Yai kalau mau eksperimen 70 hari nggak makan masih bisa. Ya. Saya masih aja. Iya, ada 2 hal. Saya baru aja kemarin ya. Ini kasus nyata gitu ya. Bilang Hamas dulu kan pernah kejebak di bawah tanah itu kan, 29 hari gitu. Nggak ada meninggal satupun. Dan minumnya, makannya sepertiga kurma. Makannya 1 orang 1 hari sepertiga kurma. Terus kemudian air itu dari kaos kaki yang diperes. Dari tanah yang rembesan itu, ada rembesan tanah itu kemudian diperes, itu berapa tetes minum itu. Terus kiai kita dulu, Kiai Lora Moid itu Dok, 40 hari memang tidak makan di Gua Hiro. Gitu. 30 berapa nggak makan, nggak minum. Dan itu masih bisa hidup, tapi sudah hampir pingsan, digotong itu, dibawa ke rumah sakit terus diinfus. Ini baru dapat cerita kemarin. Ternyata manusia itu jangan takut lapar gitu ya, Dok ya. Ternyata itu tadi aki itu, kelasnya kelas aki berapa ratus ribu itu, Masya Allah. Kalau tadi itu baterai kecil. Iya. Kalau yang glikogen itu baterai agak besar, 9 volt. Yang lemak dalam tubuh, aki besar. Kira-kira gampang. 70 hari, Dok. 70 hari. Tapi harus minum, sama harus ada elektrolitnya, jangan dicobain ya. Artinya menunjukkan kalau nggak sahur aja, kita itu jauh lebih dari cukup. Jangan takut nggak sahur. Wong kita aja kalau kesiangan bangun tetap puasa tuh. Kuat nggak? Kuat. Ya kan? Nah ini alhamdulillah saya itu udah beberapa tahun puasa itu memang sahurnya air putih aja. Air putih, teh tawar atau kopi pahit gitu. Ya. Dan itu seger banget. Ini saya kebanyakan makan, perut saya udah agak gede nih. Ya. Jadi
Ini target saya insya Allah turun 5 kilo lah mudah-mudahan bulan puasa nih. Dengan 1 meal a day lagi ya. Jadi kita aktifkan lagi autofagi itu ya. Nah jadi Bapak Ibu, manusia itu kuat sebetulnya asal ada rahasianya, dia harus bisa pakai akinya. Nah orang gendut tadi, obesitas di awal slide, dia nggak bisa menggunakan akinya, padahal akinya dibawa kemana-mana, nggak bisa dia pakai. Kenapa? Next. Nah ini kayak truk ini dia bawa bahan bakar lemak di tangki besarnya itu, ada tangki bensin kecil yang kuning itu ibaratnya sugar ya, tangki gula. Tapi dia nggak pernah bisa mengakses bahan bakar yang dia bawa di gembol kemana-mana itu. Ini kira-kira kayak orang gemuk yang tadi yang lapar terus karena cadangan yang dia pakai bahan bakar kecil itu, ngerti nggak? Padahal dia bawa kemana-mana bawa bahan bakar, cuman nggak bisa dipakai buat truknya sendiri, ya karena kan ditutup. Next. Nah, jadi ini agak loncat ya. Jadi kita kalau tidak mau insulin resisten ke real food revolution. Next. Nah ini real food tradisional, murah meriah sehat ya. Dada telur, ayam goreng yang apa sih ini? Pak siapa jadi? Mul ya, Pak Mul ya? Ya. Pak Mul kan ada ya? Ayam goreng Pak Mul. Saya makan situ enak banget ya. Ayam gorengnya kayak gituan, jangan yang pakai tepung-tepungan ya. Terus ceplok telur, bebek ya, ikan, telur puyuh, sayur. Nah, ini real food namanya. Makanan yang seperti ini tidak merangsang insulin resisten. Next. Nah kenapa? Karena ya tadi karbohidrat kan langsung bikin insulin naik. Protein pertengahan dan lemak itu tidak. Next. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya gaya hidup sehat supaya kita tetap optimal, jauh dari metabolic syndrome ya. Pertama memang harus exercise. Ini saya nggak sempat bahas exercise ya. Latihan, tetap bergerak ya. Kalau bisa sehari 10.000 langkah itu sama dengan 2 jam jalan. 2 jam jalan. Tapi kan itu bisa dicicil toh. Usahakan ke sana sini tuh jangan naik motor atau apa, tapi pakai sepeda atau jalan kaki. Ya di sini saya kira paling cocok nih daerah pegunungan begini ya. Kemudian puasa. Insya Allah besok kita akan puasa, lanjutkan puasa sunnah. Tidur yang cukup dan istirahat yang cukup. Kemudian makan sehat, yang tadi healthy food. Dan tentu saja yang utama adalah di atas semua itu mental spiritual health. Bapak Ibu sekalian, ketika kita di bulan suci Ramadan, kita merasakan betul betapa dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca firman-firmannya, kita baca kalamullah Al-Qur'an itu. Paling bagus kalau juga ditadaburi artinya, ya. Orang Kristen, bukan orang Kristen ya, orang yang tidak beragama, ketika melihat tangguhnya masyarakat Gaza, ya, itu di mana orang dibom kayak gitu masih bisa senyum, itu apa rahasianya? Ternyata mereka ketemu ini rahasianya karena Quran, lalu baca terjemahannya, ya kan? Banyak masuk Islam, ya. Nah kita, saya tanya, siapa yang pernah baca Quran dan terjemahannya sampai khatam di sini? Ngacung, anak-anak. Ada? Di belakang ada ya? Oh ini, ada satu. Minoritas. Kalau khatam baca Arabnya sering kan? Iya kan, sering kan? Tapi mungkin antum ini ngerti bahasa Arab ya? Ngerti nggak? Ngerti. Artinya kalau baca Quran udah kebayang. Iya. Oh ya udah kalau gitu nggak ada masalah. Nah, kalau baca Quran, kalau Pak Yai mungkin ya udah ngerti bahasa Arab ya lain lagi ya. Baca Quran udah bisa langsung tadabur kan. Tapi kalau kayak saya itu kan mesti pakai terjemahan. Ya, kalau yang belum ngerti kan mesti pakai terjemahan, baru kemudian bisa nyambung gitu. Ya Allah, ternyata begini, ada dialog misalkan bagaimana orang-orang duafa yang disesatkan oleh pemimpin-pemimpinnya itu di neraka nanti debat sendiri. Kenapa kamu dulu menyesatkan saya? Makarmu siang malam
bikin saya tersesat, kata pemimpinnya. Lah, itu bukan gara-gara ke aku, kamu aja katanya yang mau disesatkan, ya salahmu sendiri kan. Terus kata duafannya, ya Allah tambahkan azab kepada pemimpin-pemimpin yang menyesatkan saya. Terus kata Allah, semuanya dapat azab, tenang aja gitu. Naudzubillah min dzalik. Jadi Bapak Ibu, baca Quran dengan tadabbur, afala yatadabbarunal Quran. Nih coba kita upgrade kualitas bacaan kita dengan tadabbur, ya. Selain menghatamkan tilawahnya, tadabburnya juga harus kita tingkatkan. Ini mental spiritual health, betul-betul healing sejati, ya. Syifaun lima fis sudur, itu adalah baca Quran dan terjemahannya. Apalagi pada saat Qiyamul Lail di sepertiga malam terakhir, itu healing banget, ya. Orang kan sering healing ya. Mungkin di sini salah satu daerah healing ya, di sini ya. Tawangmangu ini kan, orang kota healingnya ke Tawangmangu gitu. Balik lagi ke kota capek, balik lagi stres lagi karena healingnya tidak sejati. Kecuali kalau ikut pengajian di pesantren ini mungkin healing benar. Tapi healing sejati itu baca Quran lan maknani, ya. Moco Quran lan maknani itu tombo hati beneran, ya. Next, udah ya? Masih ada ya? Next. Nah ini saya dulu mantan obesitas, ya. Next. Nah ini terakhir ya. Jadi kenapa si orang gemuk itu nggak bisa mengakses gudang lemak? Itu lemak tubuh yang bisa 300.000, 170.000 kalori banyak ya. Karena ada Pak Polisi yang menghalangi gudang itu dibongkar. Polisinya insulin. Ya, insulinnya tuh tinggi terus. Kan tadi kalau makan gula insulin naik. Kan insulin terus tinggi kan? Insulin tinggi terus itu menghalangi pembongkaran gudang lemak. Tapi kalau puasa, ya. Next. Nah, kalau puasa insulinnya kecil. Ya, kalau pada saat puasa itu kecil begitu. Nah, kulkas itu glikogen yang tadi baterai yang 9 volt itu ya. Puasa kulkasnya udah dihabisin dulu, insulinnya kecil, maka gudang lemaknya dibongkar gitu. Jadi puasa ini mengecilkan insulin, makanya puasa memperbaiki insulin resisten. Next. Nah, atau kita membatasi karbohidrat yang masuk, ya. Next. Nah, ini kondisi tubuh yang rajin puasa kira-kira seperti dapur yang bersih, nyaman dilihat dan bisa berfungsi optimal. Saya kira itu aja ya presentasinya. Terima kasih. Next, udah ya? Habis ya? Oh ini film terakhir. Tapi nggak ada suaranya ya? Bisa ada suara nggak Mas? Di iPad itu? Nggak bisa ya? Kalau nggak bisa ya udah deh, nggak apa. Itu saya kira film tentang manfaat puasa, nanti bisa dicari di YouTube ya, Nas Daily. Ini emang orang Yahudi sih, saya juga sebel sama dia. Tapi untuk puasa ini ada benernya dia. Oh ada tulisannya, nggak apa-apa. Di play aja Mas. Makan malam. Sekarang aku sadar 3 kali itu terlalu banyak katanya. Manusia modern makan terlalu banyak makanan, terlalu banyak gula, terlalu sering. Ya. Habis itu ngantuk, terlalu banyak makan. Itulah mengapa puasa luar biasa. Tidak makan sama sekali. No, mungkin ada tindakan yang sehat. Dan sekarang ratusan juta umat muslim melakukannya. Mereka puasa selama sebulan penuh saat Ramadan.
Umat muslim makan sekali sehari, bukan 3 kali. Ya, sekali pada saat buka ya. Tidak minum apapun dari matahari terbit sampai tenggelam. Jadi tergantung tempat tinggalnya, mereka bisa berpuasa 10 jam hingga 20 jam ya. Yang tadi ya, 24. Berdasarkan penelitian ilmiah, ini bagus untuk tubuh. Biar ku jelaskan dengan istilah medis, saat kamu puasa, gula darah akan turun dan kamu bisa memanfaatkan cadangan gula darah di hati saat semua habis, bisa menggunakan lemak ya. Dan lemak akan menghasilkan keton akan meningkatkan kewaspadaan mental. Itulah mengapa umat muslim, kaum Yahudi, Kristen berpuasa. Itulah mengapa atlet sehat juga berpuasa. Tapi ahli-ahli Ramadan mereka menyebutnya dengan nama berbeda, diet puasa atau intermittent fasting. Sebenarnya manusia kuno juga puasa sepanjang waktu. Mereka tidak punya gula dan makanan. Mereka di setiap sudut ya, di setiap sudut rumah. Mereka tidak makan berjam-jam. Puasa adalah sarana modern yang baru untuk melawan diabetes dan obesitas. Nenek moyang melakukannya, kita juga bisa. Tapi bagiku bagian yang paling menyenangkan dari puasa bukan efek pada tubuh, tapi efek pada pikiran. Aku sudah puasa lebih dari 1000 hari sepanjang hidupku, dan tak ada yang lebih sulit dari menolak makanan lezat saat kamu lapar, menolak air di hari yang panas, membuatmu jauh lebih disiplin dan menjadi orang yang lebih empatik. Bukan demi kesehatan, tapi juga untuk merasakan jadi orang kurang mampu. Ini di Gaza ya, luar biasa kondisi mereka. Saat puasa merasakan apa yang mereka rasakan. Kamu menjadi empati, dan itu adalah sesuatu yang hebat dan berharga. Dia juga sering intermittent fasting ya, dokter ini 5 kali seminggu untuk alasan kesehatan. Keynote speaker. Mengajarkan pasienku untuk melakukannya. Ada terlalu banyak makan, puasa selama 1 hari, 2 hari, 30 hari, mungkin adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan untuk tubuh kita dan jiwa kita. Ramadan Karim untuk kalian semua. Ya. Oke, Ya. baik, Masya Terima Allah, kasih. tabarakallah, luar biasa. Terima kasih dok atas kebersamaannya karena asarnya sudah dekat sekali. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian. Sejak tadi saya mendengarkan Dr. Piprim, insya Allah saya akan mulai puasa mulai besok.